Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi dan Pendidikan tentang memahami cara manusia belajar, berkembang, dan tumbuh melalui pendidikan. Baik, lanjut ke slide pertama, yaitu psikologi pendidikan berfungsi untuk membantu guru dalam memahami bagaimana siswa berpikir, merasa, dan belajar. Nah, jadi mengajar itu bukan hanya memberikan materi, tetapi juga menyesuaikan cara penyampaian dengan kebutuhan setiap siswa. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru bisa menciptakan pembelajaran yang terasa lebih manusiawi, menyenangkan, dan efektif. Seperti guru menyadari bahwa beberapa siswa tanpa takut bertanya. Dengan memahami aspek emosi, guru mulai membuka sesi pertanyaan anonim atau diskusi kelompok kecil agar semua siswa itu merasa lebih nyaman. Contohnya nih, kayak siswa kan takut bertanya secara langsung. Nah, guru itu bisa mempunyai solusi kayak misal semua siswa itu dikasih kertas, habis itu disuruh nulis pertanyaannya masing-masing di kertas itu tanpa menyebutkan nama siswa tersebut. Habis itu dikumpulkan di depan, terus guru menjawab masing-masing pertanyaan tersebut gitu. Lanjut ke slide kedua, yaitu tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini mempelajari perilaku belajar manusia, bagaimana siswa memahami informasi, apa yang membuat mereka cepat menangkap pembelajaran, dan apa yang membuat mereka kesulitan. Fungsinya memahami cara belajar siswa, misalnya apakah mereka lebih cocok belajar melalui gambar, praktek, atau penjelasan lisan, dan menentukan strategi pembelajaran, misalnya kapan menggunakan diskusi, kapan memakai demonstrasi. Mengatasi masalah belajar seperti siswa yang mudah bosan, kesulitan fokus, atau cemas saat ujian. Fokus utamanya adalah mendidik manusia, bukan cuma sekedar menyelesaikan materi. Contohnya, jika siswa sering kesulitan mengingat materi, guru itu bisa menggunakan metode mind mapping untuk membantu siswa melihat hubungan antar konsep. Di slide 3 ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bertahap dan memengaruhi cara siswa memahami pembelajarannya. Jenisnya pertumbuhan. Pertumbuhan itu biasanya kayak perubahan fisik, seperti tingginya, beratnya, koordinasi motoriknya gitu. Kalau perkembangan itu perubahan cara berpikir, kemampuan sosial, dan kematangan emosi. Teori-teori penting, Piaget, siswa SD membutuhkan contoh konkret, Nah, jika remaja mulai bisa berpikir abstrak. Erikson, setiap usia punya tugas perkembangan seperti belajar percaya diri atau menemukan identitas. Vygotsky, siswa belajar lebih efektif dengan bantuan orang yang lebih ahli. Implikasi, metode mengajar harus sesuai tingkat perkembangannya, bukan asal pakai. Contohnya, guru SMP mengajak siswa berdiskusi tentang masalah sosial. Nah, karena mereka itu sudah mampu berpikir secara abstrak. Sementara guru SD lebih sering menggunakan alat peraga atau permainan yang edukatif gitu. Di slide 4 kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik.
Siswa memiliki karakteristik berbeda-beda sehingga pendekatan belajar harus fleksibel. 3 aspek utama. Yang pertama yaitu kognitif, kemampuan memahami, mengingat, dan menganalisis. Yang kedua yaitu efektif, emosi, sikap, minat, dan motivasi. Yang ketiga yaitu psikomotorik, kemampuan fisik, koordinasi tangan dan mata. Perbedaan individual seperti gaya belajar, visual, auditori, kinestetik membuat guru perlu menyediakan variasi metode. Contohnya, ketika menjelaskan materi, contohnya materi tentang fotosintesis ya. Guru itu menunjukkan video, itu namanya visual. Terus memberi penjelasan secara lisan atau penguatan lah, itu auditori. Dan meminta siswa mengamati tanaman di halaman sekolah, itu kinestetik gitu. Dan slide kelima membahas tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu muncul ketika capaian belajar tidak sesuai potensi siswa. Ini bisa disebabkan faktor internal maupun eksternal. Contoh kesulitan belajar itu seperti sulit membaca, sulit berhitung, sulit menulis gitu. Kesulitan fokus atau ADHD, mudah terdistraksi. Penanganan yang tepat, deteksi sejak awal. Maksudnya guru itu harus memperhatikan sejak awal. Terus lakukan asesmen sederhana. Yang ketiga yaitu memberikan remedial atau pendampingan khusus. Mungkin secara les privat gitu. Yang keempat, libatkan guru BK atau konselor dan orang tua. Tuh. Seperti siswa yang selalu salah menulis huruf karena disgrafia, diberikan latihan menulis huruf besar menggunakan kertas bergaris tebal, dan lebih banyak latihan motorik halus. Slide ke-6 membahas tentang bakat dan motivasi. Bakat yaitu potensi alami yang membuat seseorang lebih cepat menguasai bidang tertentu, sedangkan motivasi itu dorongan yang membuat siswa mau belajar. Jenis motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu muncul dari diri kita sendiri, seperti rasa ingin tahu, kepo gitu, itu intrinsik. Kalau ekstrinsik itu muncul karena faktor luar seperti hadiah, nilai, pujian. Contohnya anak yang dijanjikan hadiah gitu, karena kamu tak kasih hadiah kalau ranking 1, itu kan lebih semangat belajar. Itu bisa jadi motivasi ekstrinsik gitu. Guru dapat meningkatkan motivasi dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua dengan memberikan tantangan sesuai kemampuan. Yang ketiga dengan menghargai usaha dan keberanian mencoba. Tuh. Contohnya, siswa yang suka musik lebih cepat memahami pelajaran IPA jika diselingi dengan video bertema musik atau contoh suara frekuensi. Tuh. Di slide ke-7 yaitu teori-teori belajar. Beberapa teori membantu guru memilih pendekatan yang tepat. Seperti yang pertama yaitu behavioristik. Perilaku dibentuk melalui penguatan. Contohnya, siswa yang disiplin diberi poin sehingga mereka terbiasa tepat waktu. Yang kedua yaitu kognitif, fokus pada proses berpikir dan pemahaman. Contohnya, guru menggunakan peta konsep untuk menjelaskan hubungan antar topik. Yang ketiga yaitu sosial kognitif, belajar dengan mengamati orang lain. Contohnya, siswa meniru langkah-langkah eksperimen yang didemonstrasikan guru. Yang keempat yaitu humanistik, dengan pembelajaran lebih optimal jika kebutuhan emosional terpenuhi. Contohnya,
Guru menciptakan suasana kelas yang aman sehingga siswa tidak takut salah. Guru biasanya mengombinasikan semua teori sesuai kebutuhan kelas. Di slide ke-8 ini membahas fase perkembangan implikasi. Setiap usia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Anak sekolah dasar atau anak SD itu fokus pada membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan dasar. Nah, kalau remaja sedang mencari identitas, lebih sensitif terhadap lingkungan sosial, lebih terpengaruh. Pendidikan harus menyesuaikan pendekatan dengan fase perkembangan agar pembelajaran terasa relevan dan efektif. Contohnya, remaja SMA ini lebih cocok diajak berdiskusi atau berdebat mengenai isu sosial dibandingkan mendengarkan materi ceramah yang terlalu panjang. Next, di slide 9 kita akan membahas penerapan psikologi di kelas. Psikologi pendidikan diterapkan dalam banyak kegiatan kelas seperti memberikan penguatan positif, misalnya pujian untuk usaha bukan hanya nilai, tapi dipuji. Memberikan scaffolding atau bimbingan bertahap ketika siswa merasa kesulitan, menciptakan lingkungan kelas yang aman secara emosional agar siswa berani bertanya, menilai proses belajar tidak hanya melihat dari hasil akhir. Dan kesimpulannya dari materi-materi tadi adalah psikologi pendidikan itu membantu guru dalam memahami bagaimana siswa berpikir, merasa, dan berkembang. Dengan memahami perbedaan karakter, motivasi, dan tahap perkembangan siswa, guru dapat memilih metode mengajar yang lebih tepat, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Intinya, psikologi pendidikan ini membuat proses belajar lebih relevan, efektif, dan menyenangkan gitu, sehingga potensi siswa bisa berkembang secara optimal. Tuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.